Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Arta Dwi Andika dari kelas 4 PGSD A1. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah salah satu cara mendidik yang berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih, yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Keuntungan dari metode diskusi yaitu metode diskusi melibatkan semua peserta didik secara langsung dalam proses belajar. Dan yang kedua, metode diskusi dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah. Kelemahannya yaitu 1. Pembicaraan terkadang menyimpang sehingga memerlukan waktu yang panjang. Dan yang kedua, peserta mendapat informasi yang terbatas. Yang kedua yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik. Kelebihannya yaitu mudah dalam mempersiapkan dan melaksanakannya, dan guru mudah dalam menerangkan pelajaran. Kelemahannya yaitu peserta didik menjadi pasif dan materinya kurang terfokus. Ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Kelebihannya yaitu merangsang peserta didik untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, termasuk ingatan. Kedua, menjawab dan mengemukakan pendapat. Kelemahannya yaitu waktu sering banyak terbuang, terutama apabila peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 orang atau 3 orang. Kedua, dalam jumlah peserta didik yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada semua peserta didik. Keempat yaitu metode penugasan, yaitu cara mengajar yang dicirikan oleh adanya kegiatan perencanaan antara peserta didik dengan guru mengenai suatu persoalan atau problema yang harus diselesaikan dan dikuasai oleh peserta didik dalam jangka waktu yang tertentu yang disepakati bersama antara peserta didik dengan guru. Kelebihannya yaitu mengembangkan kemandirian peserta didik di luar penugasan guru. Kedua, membina tanggung jawab dan disiplin peserta didik. Kelemahannya yaitu peserta didik sulit dikontrol. Apakah benar mengerjakan sendiri atau dikerjakan oleh orang lain. Kedua, tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individu peserta didik. Kelima yaitu metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah kelompok dari kumpulan beberapa individu yang bersifat pedagogis, yang di dalamnya terdapat adanya hubungan timbal balik antara individu serta sikap yang saling mempercayai. Kelebihannya yaitu aspek pedagogis, kegiatan kerja kelompok peserta didik akan meningkatkan kualitas kepribadian. Yang kedua, aspek psikologis, timbul persaingan, kompetisi yang sehat dan positif. Kelemahan, apabila terjadi persaingan yang negatif, hasil pekerjaan dan tugas akan buruk. Kedua, bagi peserta didik yang malas, memperoleh kesempatan untuk tetap pasif dalam kelompok itu akan kemungkinan besar mempengaruhi anggota yang lain sehingga usaha kelompok kerja itu akan gagal. Keenam yaitu metode demonstrasi, yaitu metode mengajar di mana guru atau orang lain yang sengaja diminta atau peserta didik sendiri memperlihatkan kepada seluruh kelas suatu proses. Kelebihannya, beberapa masalah yang menimbulkan pertanyaan dapat dijawab waktu mengamati proses demonstrasi. Kedua, dapat mengurangi kesalahan bila dibandingkan dengan membaca buku. Dan kekurangannya adalah metode demonstrasi bisa gagal jika tidak diimbangi dengan persiapan yang matang dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketujuh adalah metode sosiodrama, yaitu metode yang digunakan dalam proses pembelajaran di mana peserta didik memainkan peran seorang dan menampilkan perannya di dalam atau di depan kelas.
Kelebihannya yaitu memupuk kerjasama antara pemain dan peserta didik akan berani. Dan kelemahannya banyak memakan waktu yang lama dan memerlukan tempat yang cukup luas. Ketujuh yaitu metode karya wisata, yaitu metode yang cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa peserta didik mengunjungi suatu objek yang akan dipelajari yang biasanya terletak di luar kelas. Kelebihannya yaitu informasi sebagai bahan pelajaran lebih luas dan aktual. Kedua, membuat apa yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan. Kelemahannya memerlukan persiapan atau perencanaan yang matang. Kedua, fasilitas dan biaya yang dipergunakan sulit untuk disediakan oleh peserta didik ataupun sekolah. Kesembilan, metode pemecahan masalah, yaitu metode pemecahan masalah adalah cara menyajikan bahan pelajaran dengan mengajak dan memotivasi peserta didik untuk memecahkan masalah dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar. Metode pemecahan masalah mempunyai kelebihan yaitu peserta didik untuk menghadapi problema atau situasi yang timbul secara spontan. Kedua, pendidikan di sekolah relevan dengan kehidupan di masyarakat dan juga mempunyai kelemahan yaitu memerlukan waktu yang cukup lama sehingga kurang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu peserta didik pasif dan malas akan kelihatan tertinggal dari teman-temannya. Yang terakhir yang ke-10 yaitu metode eksperimen. Yaitu metode eksperimen adalah pembelajaran yang dalam penerapannya berpusat kepada peserta didik, sedangkan guru hanya menjadi fasilitator. Metode eksperimen juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. Kedua, membuat pelajaran bersifat aktual. Kelemahannya yaitu memerlukan alat dan biaya yang banyak. Dan kedua, memerlukan waktu yang lama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.